Assalamualaikum, masih dari konten Dapur Ngapain Aja. Masak apa hari ini teman-teman? Di Dapur Ngapain Aja ada yang masak hahu hoheng alias tahu goreng teman-teman. Terus ada apa tuh sebelahnya? Ada kulit tanggil ataupun kulit melinjo teman-teman. Terus di sebelahnya lagi nanti kita lihat ada apa aja ya. Pokoknya kita ikutin keseruan di Dapur Ngapain Aja. Ada teri Medan yang bakal kita masak dengan teri ataupun dengan tanggil tadi. Dan nanti akan kita bikin dengan sambal kecombrang. Ikutin terus kegiatan Mang Ucup dan Cece di Dapur Ngapain Aja. Kita masak sambal teri kecombrang dan teri tanggil serta hahu hoheng alias tahu goreng. Oke, kita balik lagi ya. Kita lanjutin ngeditnya teman-teman. Setelah kemarin part pertama ngeditnya belum beres, kita lanjutin yang kedua nih. Pulang kerja langsung kita disuguhin sama editan di handphone yang masih ada sisa semalam. Goreng dulu teri Medan nih teman-teman. Teri ini asetnya. Teri Medan nih, segini dapat 10 ribuan teman-teman. Kalau misalnya kurang, tambahinlah 5 ribu lagi, dapat 15 ribu. Teri Medan emang sedap banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak suka terlalu asin, bisa direndam dulu dengan air hangat teman-teman. Kalau Mang Ucup sebenarnya lebih senang langsung aja digoreng teman-teman. Jadi rasa asin itu masih nendang. Tapi karena Cece gak pengen terlalu asin, direndam dulu pakai air hangat, terus dibilas pakai air dingin. Baru digoreng nih. Sebelah kiri kulit melinjonya udah mulai lunak. Nanti kita angkat, kita bakal bikin teri kulit melinjo kalau yang satu. Dan ini terinya bakalan dibagi dua nih teman-teman. Satu bikin teri melinjo, satu lagi buat teri sambal kecombrang. Pesanan Mang Ucup yang waktu itu udah pernah bikin dan ngangenin banget dengan aroma kecombrangnya. Buat teman-teman yang nanyain konten ide jualan, kita udah bikin ya dua tuh teman-teman. Bikin konten ide jualan 2024. Yang satu versi melon kelamut, yang satu lagi versi leci kelamut. Kepoin langsung ke konten Mang Ucup. Cece lagi motong-motong bawang putih bawang merah teman-teman. Buat bumbu ini adalah teri Medan tangkil nih. Sampai ngomongnya nggak jelas banget. Ini udah lunak, nanti tinggal diangkat, udah dimatiin juga, udah siap bawang-bawangnya, tambahin rawitan 2 atau 3 lah. Terus kita akan lanjut lagi bikin teri Medan paket kulit melinjo. Apa kabar teman-teman yang ada di Jakarta Selatan, khususnya di sekitaran Mampang? Salam dari Mang Ucup dan Cece. Teman-teman yang di Bandung, teman-teman yang udah lama gak ketemu juga bisa langsung silaturahmi via konten YouTube akhirnya nih. Karena kalau misalnya kita jarang WhatsAppan, mungkin jarang teleponan apalagi. Jadi bisa lihat kabar kita ya melalui konten YouTube. Gak apa-apa lah, kayak gini aja kita lihat slow-slow, santai apa adanya. Masukin semua bawang-bawangan ke dalam panci penggorengan teman-teman. Tambahin cabenya 2 atau 3 biar ada sedikit rasa pedes lah dikit-dikit biar seger nih. Sementara si teri Medannya udah siap tuh, banyak banget, 15 ribu dapat segitu. Ini adalah kulit melinjo yang udah kita rebus tadi, agak sedikit melunak. Kondisi situasi di Dapur Ngapain Aja kayak gini nih, duet kerja sama Mang Ucup dan Cece kalau misalnya bikin konten. Yang satu masak, yang satu jadi videografer, jadi editornya juga, jadi dabernya juga sekaligus merangkap-rangkap. Makin wangi banget aroma di Dapur Ngapain Aja teman-teman. Kalau misalnya bawang kayak gini digoreng, ditumis, waduh, udah deh tuh, wangi pisan. Nah, kalau misalnya udah beres, sekiranya dirasa udah cukup wangi ataupun matang bawangnya, masukin deh tuh si kulit tangkilnya. Digorengnya juga nggak terlalu lama teman-teman, ini udah matang soalnya. Tinggal kita aduk-aduk bentar, tambahin bumbu. Bumbunya kayak biasalah. Kalaupun masalah selera rasa, yaitu disesuaikan dengan lidah teman-teman di rumah masing-masing. Mau ditambahin kaldu jamur silakan, kaldu ayam silakan, tambahin gula silakan, tambahin micin, nggak ada yang ngelarang teman-teman. Mau 1 sendok, mau 2 sendok silahkan, asal kuat sesuai dengan selera teman-teman di rumah. Kita OOTD sebentar teman, out of topic dulu. Kita bahas pemilihan capres dan cawapres yang bakalan digelar debatnya bentar lagi teman-teman. Nggak tahu minggu depan ataupun berapa hari lagi, nggak tahu pokoknya. Kita lihat keseruannya nanti bakalan gimana nih debat cawapresnya. Setelah kemarin debat cawapres yang pertama itu kayaknya tahulah salah satu calon cawapres yang udah dominan banget ya di situ. Kita nggak mau sebut nama, nanti disangkanya kita kampanye lagi nih.
Kita lihat nanti kemampuannya gimana, apakah akan ada counter attack balik dari pasangan cawapres yang lain, kita lihat aja pokoknya teman-teman. Balik lagi ke topik masakan, ini teri medannya setengahnya dulu kita masukin ke dalam kulit melinjo yang udah siap dengan semua bumbu-bumbunya. Masukin aja dikit. Nah, kalau misalnya kita masukin terinya kayak gini teman-teman, berarti kita nggak usah masukin garamnya terlalu banyak, karena si terinya pun udah asin, jadi nanti rasanya udah pas banget nih. Tapi kalau misalnya teman-teman suka yang rasanya asin banget, tinggal disesuaiin aja, tambahin deh. Terus apalagi yang ada di dapur ngapain aja teman-teman. Ada tumis kangkung terasi, terus ada kecombrang, ada bumbu-bumbu merah, bawang putih, tomat yang nanti kita akan bikin sambal teri kecombrang sama Mang Ucup nih. Konten sore ini diambil alih sama Mang Ucup sebagai pembuat sambal kecombrang. Dan sebagai tambahan ya, jangan lupa kita bikin bakwan jagung teman-teman. Disesuaikan, jangan terlalu banyak juga biar langsung habis malam ini. Ini dia penampakan kecombrangnya dan bahan-bahan lainnya. Sementara teri Medan yang kemarin, ini udah kita goreng teman-teman nih. Udah tadi kita goreng nih, bukan kemarin, tadi nih. Kita masukin toples dulu biar tetap kriuk-kriuk. Sementara itu adalah kecombrangnya siap banget nih. Cakep banget kan nanti kombinasinya. Langsung kita masukin semua bahan-bahannya ke dalam blender teman-teman. Pakai yang kecil gini yang buat ngancurin biji, kita ambil alih fungsikan buat ngeblender bumbu ataupun sambal. Dan ngeblendernya pun gak usah terlalu lama, karena kalau kelamaan bakalan halus. Kita butuhnya yang ada serat-serat tipisnya teman-teman. Harusnya nih emang kudu pakai chopper teman-teman. Tapi di dapur ngapain aja, kita nggak punya alat itu, kita manfaatin aja apa yang ada. Kita pakai blender, tapi kita jangan sampai halus teksturnya. Dah, semenit 2 menit cukup. Baru kita akan tumis nih. Langkah ke berikutnya kita ke kecombrang yang bakalan kita iris-iris tipis teman-teman. Kecombrang itu tumbuhan yang bikin masakan ataupun sambal makin sedap banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di rumah belum pernah nyobain kecombrang ataupun honje nama lainnya, cobain deh. Apalagi orang Sunda, nyobain yang kayak gini tuh wajib pisan teman-teman. Bikin sambal kecombrang sendiri. Kalau misalnya nggak tahu resepnya, cari di YouTube, cari di Mbah Google, cari di tetangga, cari di orang tua, cari di mertua, tanyain teman-teman. Ini adalah sambal otentik Indonesia yang nikmat pisan. Apalagi buat orang Sunda, pecinta sambal dan masakan Sunda, harus nyobain yang kayak gini nih. Ucup iris-iris dulu kecombrangnya teman-teman sampai semuanya ini bener-bener teriris tipis-tipis teman-teman. Kita rajang dulu. Habis itu baru kita panasin minyak panas ke dalam panci sejuta umat, wajan sejuta umat, penggorengan sejuta umat, aluminium yang udah hitam-hitam kayak gini nih. Yang pastinya udah ada di dapur ibu-ibu se-Indonesia ataupun se-Asia Tenggara. Pasti punya panci katel yang kayak gini. Setelah minyaknya panas, baru deh kita siramin tuh semua bumbu-bumbu merah yang udah kita hancurin pakai blender tadi teman-teman. Masih ada kandungan airnya, jangan lupa kita tumis sampai mateng. Biar kadar airnya itu hilang, biar kita juga sambalnya nggak basi. Pokoknya kita gorengnya agak lamain dikit. Dan masih ada sisa bumbu di blender, kita isi air, kita masukin ke dalamnya lagi. Jangan sampai ada bumbu yang kebuang intinya. Tumis kurang lebih 5 menit teman-teman. Kalau misalnya kurang ya disesuaikan sesuai dengan yang teman-teman mau. Intinya jangan sampai sambalnya ini basi, apalagi ini bisa tahan lama teman-teman. Jadi ntar kita tinggal tabrakin dengan nasi hangat, dengan menu-menu lainnya bisa banget teman-teman. Nih di sebelah kiri adalah penampakan Mang Ucup kalau ngonten teman-teman. Disiapin dulu semua bumbu-bumbu masakannya. Ada teri medannya, ada rawit setannya, terus ada tripod yang pasti jadi alat bantu buat Mang Ucup bikin konten. Jadi kalau misalnya tangan kanan ke penggorengan, tangan kirinya harus aktif juga di tripod dan handphone. Jangan lupa, emang kayak gitu kalau misalnya keriuhan di dapur ngapain aja bikin konten teman-teman. Kayak gini nih contohnya, tangan kiri pegang kamera sementara tangan kanan harus aktif untuk ke alat penggorengannya teman-teman. Jadi kita pakai 2 tangan. Riweuhnya kayak gini, tapi kalau lama-lama pasti bisa teman-teman. Meskipun agak riweuh ya ginilah. Handphone nempel lagi di tripod, kita tambahin penyedap rasa ke dalam si sambalnya. Mang Ucup tambahin kaldu bubuk, terus tambahin gula dikit, terus tambahin lada bubuk juga. Kalau Mang Ucup udah terkenal nggak suka cuma lada bubuk doang, jadi kita nanti tambahin juga lada yang bijian yang kita hancurin teman-teman.
Lada bubuknya masuk, sekitar segituan lah, nggak tahu pokoknya sesuai feeling. Terus juga kita pakai lada biji yang dibubukkan dan dihancurkan. Aromanya makin pedes banget, makin wangi banget, makin rempah banget, makin Indonesia banget. Buat teman-teman yang baru nemu channel ini, baru kenalan dengan kita, salam kenal dari Mang Ucup dan Cece teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, yang paling penting sih ditonton teman-teman. Ini bunga kecombrangnya udah kita iris-iris tadi, masukin ke dalam panci penggorengan kayak gini. Ditumis dulu biar aromanya makin keluar, makin wangi. Ini beneran. Kondisi dapur ngapain aja sore ini wangi banget teman-teman. Ada teri Medan, ada bumbu merah, bawang putih, bawang merah kayak gitu. Terus ditambah dengan kecombrang yang kita tumis. Waduh, otentik Indonesia banget nih, kerasa banget rempah-rempah ataupun tumbuhan khas Indonesia. Ada tomat dikit kita masukin juga, sayang banget kalau misalnya disisain. Masukin aja semuanya, sesuaikan dengan selera Mang Ucup, karena ini adalah sambal Mang Ucup. Gimana Mang Ucup yang bikinnya pokoknya Cece tinggal terima beres nanti. Ini udah kita tinggal tunggu waktu doang teman-teman. Tinggal icip-icip rasa dikit-dikit lah. Kalau misalnya kurang manis tambahin gula, kurang asin tambahin garam, kurang jeruk. Oh iya, kurang jeruk teman-teman. Kalau misalnya punya jeruk nipis langsung enak deh. Karena ini untuk Mang Ucup sendiri, kita cocol pakai tahu goreng teman-teman. Pengen nyocol udah nggak kuat rasanya, udah ngiler teman-teman. Gimana kekuatan dan dahsyatnya sambal kecombrang pakai teri Medan, kita pakai tahu goreng dulu, kita cocol-cocol. Ternyata kurang kaldu dikit teman-teman, kita tambahin setengah sendok teh, masukin dah, aduk-aduk biar rasanya nanti makin pas banget, makin nendang banget teman-teman. Dan untuk langkah yang terakhir, setelah bumbu ataupun sambal dan kecombrangnya ditumis kayak gini, langkah pamungkasnya ya tinggal kita masukin teri Medan ya teman-teman. Bisa nih buat bekal ke kantor nanti, entah itu mau masuk makan siang ataupun makan malam, bisa banget teman-teman. Kalau kayak gini kita punya stok di rumah, enak banget. Nanti tinggal diangetin pakai microwave di kantor, enak banget nih ya. Makan bekal pakai sambal kecombrang. Langkah pamungkas, ini adalah teri Medan yang udah kita bungkus pakai toples mini biar tetap kriuk. Masukin deh tuh ke dalam campuran kecombrangnya dan sambalnya. Mantep banget nih, aduk-aduk. Tinggal tunggu bentar sampai kecampur bumbu sama teri Medannya. Habis itu baru kita langsung nikmati untuk kita makan hari ini teman-teman. Alhamdulillah dikasih lidah dan selera yang gampang kalau Mang Ucup. Jadi kita bisa menikmati apapun yang dimasak di dapur ngapain aja. Apalagi dengan sambal kecombrang yang kayak gini, menu Indonesia itu adalah menu favorit banget Mang Ucup teman-teman. Mungkin segini dulu konten dari kegiatan dapur ngapain aja hari ini bareng Mang Ucup dan Cece. Salam kenal buat yang baru nemu dengan channel ini, salam kenal dari Mang Ucup dan Cece. Sekian, semoga kontennya bermanfaat, semoga kontennya bisa menginspirasi ataupun menghibur lah istilahnya. Makasih banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan dulu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi besok.